Selamat bertemu kembali di channel Dr. Sonak Sitohang, seri perencanaan tenaga kerja dengan topik audit tenaga kerja dan efektivitas kinerja. Seperti biasanya saudara-saudara sekalian, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi berikutnya dari channel ini. Latar belakang. Audit sumber daya manusia dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan melalui evaluasi aktivitas sumber daya manusia yang digunakan di dalam sebuah organisasi. Audit juga memberikan umpan balik mengenai fungsi sumber daya manusia, tentang fungsi-fungsi sumber daya manusia kepada manajer operasi dan spesialis sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam menggerakkan sendi-sendi suatu organisasi. Sebagus apapun tujuan, visi, misi, dan strategi sebuah organisasi, tidak akan efektif apabila sumber daya manusianya tidak diperhatikan dan dikelola dengan baik, apapun bentuk dan tujuannya. Organisasi dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan manusia, dan pada implementasinya dikelola oleh manusia. Oleh karena itu, sumber daya manusia perlu dikelola dengan baik dan profesional agar dapat tercipta keseimbangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan tuntutan serta kemajuan bisnis atau perusahaan. Audit sumber daya manusia adalah salah satu cara untuk memeriksa fungsi-fungsi operasional dari perencanaan, penerimaan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, kompensasi, hubungan karyawan dengan organisasi sudah berjalan sebagaimana mestinya kah? Audit sumber daya manusia sebagai suatu analisis dari semua faktor yang menyangkut administrasi personalia diikuti dengan rekomendasi untuk memperbaiki setiap penyimpangan dari standar yang diinginkan. Dengan dilakukannya audit sumber daya manusia dapat memberikan sumbangan penting dalam memelihara hubungan antara bagian sumber daya manusia dengan bagian lain di perusahaan tersebut. Pengertian audit. Auditing memiliki kaitan yang erat untuk pengendalian internal perusahaan. Auditing memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan dan manajemen internal perusahaan. Auditing merupakan suatu komunikasi tertulis yang menjelaskan suatu kesimpulan mengenai reliabilitas dari asersi tertulis yang merupakan tanggung jawab dari pihak lainnya. Menurut Beasley, mengemukakan bahwa auditing adalah mengumpulkan serta mengevaluasi bukti-bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilaksanakan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Menurut Mulyadi, menyatakan audit merupakan suatu proses sistematik, untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Saudara-saudara sekalian, jenis-jenis auditing. Menurut Mulyadi, auditing umumnya dibagi menjadi 3, yaitu auditing laporan keuangan atau financial statement audit. Audit laporan keuangan adalah audit yang sudah dilakukan auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Yang kedua, audit kepatuhan adalah audit yang bertujuan untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam perusahaan. Audit operasional atau operational audit. Audit operasional merupakan view secara sistematik kegiatan organisasi atau bagian daripadanya dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan audit operasional yaitu untuk 1. Mengevaluasi kinerja, 2.
mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan. Dan yang ketiga, membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. Manfaat audit lingkungan. Saudara-saudara sekalian, manfaat utama audit lingkungan adalah untuk mengevaluasi operasi dan kinerja perusahaan dalam hal kesesuaian antara proses produksi dengan hukum dan peraturan serta untuk mengidentifikasi risiko yang ditimbulkannya dan berkaitan dengan kelestarian lingkungan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu perancangan atau sistem program audit yang baik. Perancangan program audit lingkungan yang baik akan memberikan berbagai manfaat kepada perusahaan, yaitu 1. Liability reduction. Ya, perbaikan-perbaikan atas kerusakan lingkungan sebagai akibat dari proses operasi perusahaan lebih baik dilakukan sebagai tindakan pencegahan terhadap tuntutan atas pelanggaran hukum lingkungan. Yang kedua, legal protection. Dengan melakukan praktik-praktik yang sesuai dengan persyaratan hukum dan standar lingkungan, kemungkinan adanya kegiatan yang dapat dikategorikan melanggar hukum lingkungan dengan berbagai tuntutan denda menjadi lebih kecil kemungkinannya akan terjadi. Cost reduction. Semakin banyak informasi yang dimiliki oleh para manajer dan karyawan perusahaan, maka mereka akan semakin bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar perusahaan yang merupakan konsekuensi dan dari aktivitasnya. Hal tersebut akan berakibat pada perbaikan ke bawah melalui pengurangan biaya langsung. Yang keempat, insurance premium reduction. Suatu perusahaan akan melakukan audit lingkungan jika telah memenuhi suatu persyaratan dari lembaga asuransi dan keuangan. Oleh karenanya, perusahaan yang telah melakukan audit lingkungan akan memiliki risiko yang lebih kecil daripada perusahaan yang tidak melakukan audit lingkungan. Yang kelima, company image. Ya, perusahaan yang melakukan audit lingkungan dapat membangun citra positif di mata masyarakat, karyawan, dan industri. Audit sumber daya manusia sebagai topik kita. Ya, audit sumber daya manusia merupakan penilaian dan analisis komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia menekankan penilaian atau evaluasi terhadap berbagai aktivitas sumber daya manusia yang terjadi pada perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas tersebut telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya, serta memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi. Ya, aktivitas sumber daya manusia yang diadui untuk meningkatkan kinerja dari program aktivitas tersebut. Ruang lingkup audit manajemen sumber daya manusia. Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia ini, proses sumber daya manusia mulai dari perencanaan sampai dengan pemutusan hubungan kerja harus dilaksanakan secara selaras dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku secara ekonomis, efektif, dan efisien. Ruang lingkup audit ini meliputi seluruh proses sumber daya manusia, baik secara parsial maupun secara keseluruhan sesuai dengan kebutuhan dari hasil audit, baik dilakukan hanya pada satu departemen atau divisi maupun pada perusahaan secara keseluruhan. Tujuan audit sumber daya manusia. Tujuan audit manajemen adalah untuk meneliti dan menilai kinerja perusahaan, disoroti dari sudut pandang peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja, baik dalam arti perusahaan sebagai keseluruhan maupun dalam arti berbagai komponen. Manfaat audit sumber daya manusia. Menurut Bayangkara, manfaat dari audit sumber daya manusia antara lain 1. Mengidentifikasi kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia terhadap organisasi. Yang kedua, meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar di antara karyawan Departemen Sumber Daya Manusia. Sedangkan yang keempat, memperjelas tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Yang kelima, mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktek sumber daya manusia. Yang keenam, menemukan masalah sumber daya manusia yang kritis. Dan yang ketujuh, memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktek sumber daya manusia. Kedelapan, menurunkan biaya sumber daya manusia melalui prosedur yang efektif. Dan yang kesembilan, meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen Sumber Daya Manusia. Dan yang ke-10, memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi sumber daya manusia. Audit pelaksanaan manajerial. Audit
juga mereview pelaksanaan berbagai kebijakan dan prosedur personalia oleh para manajer. Bila para manajer mengabaikan kebijakan personalia atau melanggar hukum perburuan, audit hendaknya mengemukakan kesalahan tersebut agar tindak koreksi dapat dilakukan. Audit kepuasan tenaga kerja. Yang pertama, Departemen Personalia yang efektif memenuhi baik kebutuhan organisasi maupun karyawan. Bila kebutuhan karyawan tidak terpuaskan, perputaran, absensi, dan kegiatan serikat karyawan cenderung meningkat. Untuk yang kedua, untuk mempelajari pemenuhan ini, tim audit memperoleh data dari karyawan. Tim mengumpulkan informasi tentang gaji, praktek pengendalian, bantuan perencanaan karir, dan umpan balik yang diterima karyawan tentang prestasi kerja. Saudara-saudara sekalian, sarana dan laporan audit. Laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Dalam laporan tersebut, auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan. Pendapat auditor tersebut disajikan dalam suatu laporan tertulis yang umumnya berikut beberapa pengertian laporan audit. 1. Menurut Boynton Johnson Keel, laporan audit adalah media formal yang digunakan oleh auditor dalam mengkomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan tentang kesimpulan atas laporan keuangan yang diaudit. Yang kedua, menurut Mulyadi, laporan audit adalah suatu media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Dalam laporan tersebut, auditor menyatakan pendapatnya. Yang dimaksud dengan laporan audit atau audit report yaitu laporan auditor dengan menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan dengan norma pemeriksaan akuntan disertai dengan pendapat mengenai kewajaran atau atas laporan keuangan perusahaan yang diperiksa. Jenis pendapat yang dikenal ialah wajar tanpa syarat atau unqualified clean, wajar dengan syarat atau qualified, menolak dengan memberikan pendapat atau adverse, dan menolak tanpa memberikan pendapat sama sekali, disclaimer, berupa laporan audit baku. Laporan audit baku terdiri dari 3 paragraf, yaitu 1. Terdapat 3 fakta yang diungkapkan oleh auditor dalam paragraf pengantar. Yang pertama, tipe jasa yang diberikan auditor. Yang kedua, objek yang diaudit. Yang ketiga, pengungkapan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dan tanggung jawab auditor atas pendapat yang diberikan atas laporan keuangan berdasarkan hasil auditnya. Paragraf lingkup berisi pernyataan lingkungan mengenai lingkup audit yang dilaksanakan auditor. Dan paragraf pendapat berisi pernyataan ringkas. Paragraf ketiga dalam laporan audit baku merupakan paragraf yang digunakan oleh auditor untuk menyatakan pendapatnya mengenai laporan keuangan yang disebutkannya dalam paragraf pengantar. Dalam paragraf ini, auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan dalam semua hal yang material yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum, akuntansi berterima umum. Nah, efektivitas kinerja, saudara-saudara sekalian. Efektivitas atau efektif secara umum dapat diartikan melakukan sesuatu yang tepat. Menurut Yukel, efektivitas diartikan berkaitan dengan tepat tindakannya pemilihan sesuatu hingga mampu mencapai sasaran yang diinginkan. Berkaitan dengan tepat tindak pemeliharaan sesuatu sehingga mampu mencapai sasaran yang diinginkan. Istilah efektivitas sering digunakan dalam lingkungan organisasi atau perusahaan, yakni untuk menggambarkan tepat tidaknya sasaran yang dipilih perusahaan. Kemudian efektivitas juga sering digunakan untuk mengukur keberhasilan yang dicapai oleh organisasi atau perusahaan terkait dengan program-program yang direncanakan. Pengelolaan sebuah organisasi atau perusahaan dikatakan berhasil apabila sasaran atau tujuan yang ditetapkan mampu dilaksanakan dan memberikan kegunaan bagi perusahaan tersebut. Ukuran dari efektivitas dapat dinilai dengan cara membandingkan pencapaian tujuan dari suatu aktivitas yang dilakukan dan bukan mengenai biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan aktivitas tersebut.
Istilah efektivitas dalam ruang lingkup organisasi atau perusahaan biasanya dikaitkan dengan pelaksanaan program yang ditetapkan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memajukan dan mengembangkan organisasi atau perusahaan. Untuk melaksanakan program atau kegiatan ini harus didukung dengan sumber daya manusia yang memadai, yakni kemampuan, keahlian, dan keterampilan. Efektif tidaknya suatu program yang dilaksanakan dinilai dari kemampuan sumber daya manusia yang menjalankannya, ya, dibandingkan dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan. Penilaian semacam ini bertujuan untuk mengukur kinerja sumber daya manusia. Kinerja sumber daya manusia dikatakan baik apabila hasil yang diperoleh sesuai dengan yang ditetapkan. Itu berarti sumber daya manusia telah mampu menjalankan program atau aktivitas yang tepat dan dapat dikatakan kinerjanya sudah efektif. Nah, sebaliknya, buruknya kinerja sumber daya manusia ditunjukkan dengan ketidakmampuannya untuk melaksanakan suatu program sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal itu menggambarkan kinerja yang kurang efektif karena tidak mampu melakukan sesuatu berdasarkan kriteria yang diinginkan. Pendapat lain ditemukan Robbins yang mengatakan efektivitas berkaitan dengan kemampuan untuk memilih atau melakukan sesuatu yang paling sesuai atau tepat dan mampu memberikan manfaat secara langsung. Ya, efektivitas kinerja individu dapat diukur dari keterampilan kerja, peningkatan prestasi, kemampuan untuk beradaptasi dan mampu menghadapi perubahan. Aspek-aspek efektivitas kinerja. Adapun aspek-aspek yang dinilai berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam sebuah organisasi atau perusahaan menurut Duff adalah meliputi sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan kerja, yang kedua, peningkatan prestasi kerja. Yang ketiga, kemampuan berkompetensi. Yang keempat, kemampuan beradaptasi. Yang berikut, daya tahan terhadap perubahan. Nah, saudara-saudara sekalian, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja. Efektivitas kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Danin, efektivitas kinerja dipengaruhi oleh interaksi antar sesama mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi efektivitas kinerja, diantaranya otoriter, demokratis, pseudo-demokratis, situasional, paternalistis, orientasi pemusatan, dan lain-lain. Ketergantungan dapat mempengaruhi efektivitas kinerja, misalnya ketergantungan penuh, ketergantungan sebagian, ketergantungan situasional, dan tidak ada ketergantungan. Yang ketiga, hubungan persahabatan dapat mempengaruhi efektivitas kerja, misalnya kaku, longgar, situasional, berpusat pada seseorang, dan berpusat secara kombinasi. Culture dapat mempengaruhi efektivitas kinerja seperti menghambat dan menunjang dasar setiap orang untuk berinteraksi. Misalnya, ada yang cepat dan ada yang lambat, situasional dan tidak berinteraksi sama sekali. Sistem penilaian dapat mempengaruhi efektivitas nilai, misalnya terbuka, tertutup, dan prasangka. Suprihanto mengatakan, efektivitas kinerja berkaitan erat dengan prestasi kerja seseorang. Efektivitas kinerja dan prestasi tidak hanya dinilai dari hasil secara fisik, tetapi juga mencakup pelaksanaan kerja secara keseluruhan yang meliputi kemampuan kerja, hubungan kerja, disiplin kerja, prakarsa, dan kepemimpinan. Kemampuan individu untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan merupakan salah satu indikator kinerja yang efektif dan prestasi yang tinggi. Perencanaan efektivitas, kinerja, dan prestasi didahului dengan perencanaan cara pencapaiannya dan menetapkan tujuan yang akan dicapai. Fungsi pengorganisasian menjelaskan tanggung jawab dan wewenang individu dalam organisasi, sedangkan fungsi pengarahan menjelaskan panduan pencapaian hasil. Pengarahan penjelasan panduan pencapaian hasil dalam bentuk interaksi yang lebih berorientasi pada psikologi individu dalam organisasi. Sementara fungsi pengendalian menjelaskan kemampuan individu untuk menjamin konsistensi hasil aktual dengan yang direncanakan. Saudara-saudara, demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita lihat kesimpulan. Yang pertama,
Pelaksanaan audit sumber daya manusia adalah untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan melalui evaluasi aktivitas sumber daya manusia yang digunakan di dalam sebuah organisasi. Audit juga memberikan umpan balik mengenai fungsi sumber daya manusia kepada manajer operasi dan spesialis sumber daya manusia. Yang ketiga, dalam setiap organisasi, sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam menggerakkan sendi-sendi organisasi. Sebagus apapun tujuan, visi, misi, dan strategi sebuah organisasi, tidak akan efektif apabila sumber daya manusianya tidak diperhatikan dan dikelola dengan baik, apapun bentuk dan tujuannya. Organisasi dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan manusia, dan pada implementasinya dikelola oleh manusia. Oleh karena itu, sumber daya manusia perlu dikelola dengan baik dan profesional agar dapat tercipta keseimbangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan tuntutan serta kemajuan bisnis usaha. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang ingin diklarifikasi, saudara-saudara, saya harapkan menghubungi channel saya. Semoga bermanfaat adanya. Terima kasih dan sampai jumpa pada topik yang berikutnya.